Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku mau mengajak kalian untuk mengenal sosok luar biasa dari masa keemasan Islam di Spanyol, yaitu seorang tokoh yang tidak hanya pintar tetapi juga berani berpikir dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Oke, langsung aja. Beliau adalah Ibnu Rushd atau kalau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Averroes. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar nama tersebut, tetapi jarang tahu kalau pemikirannya ini sangat berperan dalam membuka jalan bagi lahirnya zaman Renaissance di Eropa. Bayangin aja, dari dunia Islam di Andalusia, seorang ilmuwan ini bisa memengaruhi cara berpikir orang-orang Eropa berabad-abad setelahnya. Nah, kali ini aku mau menceritakan kisah hidupnya, pemikirannya, perjuangannya, dan juga pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sekarang. Coba bayangkan, suasana Spanyol pada abad ke-12 Masehi. Waktu itu, wilayah selatan Spanyol yang disebut Andalusia sedang berada di masa keemasan. Kota Cordova menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Di sanalah berdiri masjid yang megah, sekolah, rumah sakit, perpustakaan besar, dan tempat belajar yang dikunjungi para pelajar dari berbagai negeri. Di saat sebagian besar wilayah Eropa masih tertutup dari ilmu pengetahuan, di Cordova orang-orang sibuk belajar, berdiskusi, dan menulis buku. Nah, di tengah suasana itulah pada tahun 1126 Masehi lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dunia dengan nama Ibnu Rushd. Ia lahir di keluarga yang terpandang. Ayah dan kakeknya adalah hakim terkenal di Cordova. Jadi, dari kecil beliau sudah terbiasa dengan lingkungan yang intelektual. Rumahnya bisa dibilang seperti pusat diskusi ilmu, tempat orang-orang membicarakan agama, hukum, dan filsafat. Sejak kecil, Ibnu Rushd sudah dikelilingi oleh buku-buku dan orang-orang yang berpikir kritis. Ibnu Rushd ini dikenal sebagai anak yang haus ilmu. Beliau suka membaca, menulis, dan bertanya tentang banyak hal. Dikisahkan, waktu muda, beliau ini sering begadang semalaman hanya untuk membaca buku dengan cahaya lampu minyak. Bayangin aja, zaman itu belum ada listrik, belum ada internet, tetapi semangat belajarnya luar biasa. Katanya, beliau akan berhenti belajar jika sakit atau hari hujan besar yang membuat menjadi tidak fokus. Luar biasa banget kan? Seiring bertambahnya usia, kecerdasannya semakin menonjol. Beliau tidak hanya mempelajari satu bidang, tetapi banyak bidang. Ibnu Rushd menguasai hukum Islam, kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, bahkan juga logika. Karena kepandaian itu, beliau dipercaya menjadi hakim di Sevilla dan kemudian dokter istana dinasti Almohad di Marrakesh. Jadi, ilmuwan sekaligus pejabat tinggi di pemerintahan, tetapi tetap rendah hati dan fokus pada ilmu. Suatu hari, Ibnu Rushd dipanggil oleh Khalifah Abu Ya'qub Yusuf, seorang penguasa yang juga suka belajar filsafat. Sang khalifah waktu itu penasaran dengan tulisan-tulisan Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang pemikirannya sulit untuk dipahami. Banyak penerjemah sudah mencoba menjelaskan, tetapi hasilnya masih membingungkan. Nah,
Ibnu Rushd pun diajak berdiskusi, dan hasilnya Khalifah kagum banget dengan cara Ibnu Rushd menjelaskan gagasan Aristoteles dengan jelas dan logis. Sejak saat itu, Ibnu Rushd diminta untuk menulis tafsir dan komentar terhadap karya-karya Aristoteles. Karena kontribusi itu, di Eropa, Ibnu Rushd dikenal dengan sebutan The Commentator, artinya adalah penafsir besar Aristoteles. Disinilah mulai terlihat keunikan Ibnu Rushd. Beliau memiliki pandangan yang luar biasa terhadap hubungan antara akal dan wahyu. Menurutnya, antara agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan. Akal dan wahyu ini keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pasti saling melengkapi. Beliau percaya bahwa memahami alam semesta dan berpikir logis adalah bagian dari cara manusia mengenal Tuhannya. Pemikiran ini ditulislah dalam bukunya yang terkenal dengan judul Tahafudz al-Tahafudz, atau dalam bahasa Indonesia artinya kerancuan atas kerancuan. Buku ini adalah tanggapan terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali yang waktu itu mengkritik para filsuf. Selain filsafat, Ibnu Rushd juga ahli dalam hukum Islam. Salah satu karyanya yang terbesar adalah Bidayat al-Mujtahid. Buku ini luar biasa karena tidak hanya menjelaskan hukum-hukum Islam, tetapi juga alasan dibalik setiap pendapat ulama. Jadi pembaca tidak hanya tahu akan hasil hukumnya, tetapi juga cara berpikir di baliknya. Dengan cara seperti inilah Ibnu Rushd mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional, bukan hanya mengikuti tanpa memahami. Di bidang kedokteran, Ibnu Rushd juga tidak kalah hebat. Beliau menulis buku berjudul Al-Kulliyat fi Al-Tibb, yang artinya adalah prinsip-prinsip umum dalam kedokteran. Buku ini membahas tentang tubuh manusia, penyakit, dan cara pengobatannya. Hebatnya, buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Colligate, dan selama berabad-abad digunakan di universitas-universitas di Eropa sebagai buku ajar kedokteran. Jadi, bisa dibilang pemikiran Ibnu Rushd ini ikut mengembangkan dunia medis modern. Tapi, tentu aja perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, karena pandangannya yang terbuka dan pemikirannya yang berani. Ibnu Rushd sempat ditentang oleh sebagian kalangan yang menganggap filsafat berbahaya bagi iman. Beliau dituduh terlalu berpihak pada filsafat Yunani, bahkan dianggap menyalahi ajaran agama. Akibatnya, beliau sempat dihukum dan diasingkan ke Lucena, dan sebagian karyanya dibakar. Coba bayangkan, gimana rasanya sudah mendedikasikan hidup untuk berilmu, tetapi malah ditolak oleh sebagian masyarakat sendiri. Tapi Ibnu Rushd tidak menyerah. Ia tetap tenang dan yakin bahwa kebenaran itu pasti akan bertahan. Dan benar saja, setelah beberapa tahun namanya dipulihkan, dan setelah wafatnya pada tahun 1198 Masehi di Marrakesh, pemikirannya Ibnu Rushd justru semakin dikenal luas. Ironisnya, di dunia Islam, karyanya sempat terlupakan, tetapi di Eropa justru dihargai luar biasa. Filsuf-filsuf besar Eropa seperti Thomas Aquinas dan Sigurd de Brabant mempelajarinya tulisan dan mengembangkannya lebih jauh. Dari pemikiran Ibnu Rushd lah, konsep tentang hubungan antara iman dan rasio berkembang dan menjadi dasar bagi zaman Renaissance di Eropa, masa di mana ilmu pengetahuan
seni, dan kebebasan berpikir berpesat tumbuh. Sampai sekarang, nama Ibnu Rushd ini masih dikenang di kota Cordova, Spanyol, bahkan ada patung dirinya sebagai penghormatan atas jasanya di bidang ilmu pengetahuan. Nah, patung ini bukan simbol penyembahan, tetapi pengingat bahwa di tanah Andalusia pernah lahirlah seorang tokoh besar yang cahayanya menyinari dunia. Nah, teman-teman, dari kisah hidup Ibnu Rushd ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, tentang semangat belajar yang luar biasa. Beliau tidak pernah berhenti mencari ilmu meskipun hidup dihadapkan pada kesulitan dan penolakan. Kedua, tentang keterbukaan terhadap perbedaan. Ibnu Rushd tidak menolak ilmu dari luar hanya karena berasal dari budaya lain, tetapi beliau pelajari, disaring, dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga adalah tentang keberanian berpikir. Di zamannya, berani berpikir secara kritis itu bukan hal yang mudah, tetapi Ibnu Rushd tetap melakukannya demi mencari kebenaran. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang merasa susah belajar atau mudah menyerah, coba ingat Ibnu Rushd. Di masa yang jauh lebih sulit, dia tetap tekun, tetap berpikir, dan tetap berani membela kebenaran. Dia menunjukkan bahwa menjadi seorang yang beriman bukan berarti menutup akal, tapi justru menggunakannya untuk memahami kebesaran Tuhan. Pada akhirnya, kisah Ibnu Rushd ini tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan, tentang pentingnya berpikir terbuka, mencintai ilmu, dan menghargai perbedaan. Seperti kata Ibnu Rushd sendiri, manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan berpikir, ia menjadi mulia. Jadi kita lanjutkan semangat itu, semangat untuk terus belajar, bertanya, dan mencari makna di setiap hal yang kita temui. Sekian penjelasan atau cerita tentang Ibnu Rushd yang sangat luar biasa yang bisa saya ceritakan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.